Guys, hari ini tanggal 14 Oktober 2020 saya ke Goa Kiskendho sendiri nih hari Rabu. Cuma situasi saya tadi udah ke dalam, itu banyak lampu yang mati, kemudian jalanannya licin. Jadi saya terpaksa minta didampingi oleh juru kunci yang namanya Pak Slamet. Ikuti ya perjalanan saya hari ini ya. Asik pokoknya ya, thank you ya. Hari ini Rabu 14 Oktober 2020, saya berada di depan pintu masuk gerbang tempat wisata yang namanya Goa Kiskendho. Saya akan kemari, tapi hari ini Rabu, jadi ini saya pengunjung pertama ini. Kita lihat kalau ke Goa Kiskendho itu berarti kita bicara tokoh pewayangan. Jadi kalau ke Goa Kiskendho itu kita berarti bicara mengenai kerajaan Kiskendho yang di dalamnya itu ada tokoh dua pewayangan, yaitu Sugriwo dan Subali. Sugriwo dan Subali ini adalah kakak beradik. Goa Kiskendho ini berada di perbukitan Suroloyo, Kulon Progo. Jadi untuk menuju Goa Kiskendho kita perlu turun. Goa Kiskendho ini berada di Desa Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo. Kita akan turun dulu menuju lokasi. Lokasi goa ini ada di bawah, jadi kita perlu jalan dulu beberapa puluh meter. Tidak jauh dari pintu gerbang masuk. Di sini ada musola. Rambunya udah nggak begitu jelas. Sudah mulai nampak gerbang masuknya. Jadi kedalaman gua ini menurut Wikipedia yang saya lihat itu 1,5 kilometer. Panjangnya 1,5 kilometer. Sebelum masuk, saya perlihatkan di sini ada relief pewayangan. Ini menggambarkan mungkin cerita wayang Sugriwo Subali dan Maesasura dan Lembusura. Maesasura itu adalah kerbau yang manusia berkepala kerbau, dan Lembusura itu manusia berkepala sapi. Jadi mereka terlibat perkelahian atau perseteruan dengan Sugriwo Subali yang juga kakak beradik. Saya akan melihat ke dalam. Konon di dalam sudah ada anak-anak sekolah yang lebih dulu, karena tempat ini dibuka jam 10. Cuma saya tadi datang 10 kurang 5 menit, petugasnya belum datang, tapi yang pintunya pintu samping, karena ada 2 pintu masuk. Ini situasi atau suasana guanya. Jadi turun kira-kira berapa derajat nih? Mungkin turunnya boleh dibilang 80 derajat. Jadi turun 80 derajat. Cuma saya tidak membawa penerangan, jadi agak gelap nih. Tidak terdengar suara orang, hanya suara tetesan air dari atap goa. Goanya seperti ini. Ini baru masuk. Jadi turunannya itu sekitar 80 derajat, tadi pakai tangga bisa dilihat. Di sini dulu ada yang namanya Dalang Ki Hadis Sugito itu
bertapa di dalam gua ini selama 5 hari, tidak keluar dari mulut gua. Adi Sugito itu adalah dalang yang sangat kondang pada masa itu, yang dari Jogja. Ini kalau nggak pakai penerangan nggak kelihatan, jalanannya kurang terang, cahayanya kurang, atau memang dibikin redup. Saya harus keluar dulu untuk cari alat penerang karena pencahayaannya kurang. Jadi lebih baik kalau membawa senter atau alat penerang tambahan. Ini 14 Oktober 2020, hari Rabu. Saya akan masuk ke Gua Kiskendel, tapi karena ini saya tadi masuk ke dalam, lampunya banyak yang mati. Saya minta ditemani juru kuncinya, karena ini saya sendiri. Jadi tidak ada pengunjung lainnya. Kontur tanahnya turun sangat tajam, kira-kira sudut kemiringannya itu sekitar 80 derajat. Pada sudut pas pintu gua itu 80 derajat. Jadi kita perlu hati-hati karena ini licin. Bisa dilihat, biasanya lampunya terang katanya, tapi ini karena beberapa bulan tidak dibuka untuk umum sehingga lampu banyak yang belum diganti. Kita kalau turun hati-hati, ini sekitar 80 derajat. Semakin dalam semakin gelap. Ini masih ada cahaya karena cahaya luar. Kalau kemari kostumnya harus disesuaikan. Ada jembatan. Ini kedalaman kira-kira baru 30 meter. Di bawah itu ada sungai mengalir sedikit, tapi ini bukan sungai mengalir, kayaknya cuma tetesan dari stalaktit, tetesan embun dari atas. Jadi tikungan. Jalanan ke guanya menikung ke kanan langsung ke kiri. Jadi kalau tidak ada alat bantu senter nih bakal kejeblos nih. Oh, habis itu kita akan naik. Setelah tadi turun, sekarang akan naik 80 derajat. Awas stalaktit kejegluk. Ini jalur kali nggak, jalur kali. Oh, ini sungai ya. Manakala ini musim hujan. Gede banget Pak ini. Oh, besar sekali. Bisa melebihi jembatan ini nggak? Bisa Pak. Bisa melampaui. Oh, ya karena ngeri di sini juga kan ya. dataran tinggi tuh Pak. Iya betul. Kadang-kadang hujan itu 2 hari 3 hari nggak berhenti. Nah akhirnya ini air itu meluap. Oh. Ya, meluap. Kalau lampunya terang sebetulnya bagus ya. Cuma ini lampunya belum Pak, diganti. kepanjangan kalau sampai ujung sampai mata airnya. Itu memang hampir dari sini pun kurang lebih 1,5 kilo. Pak. Oh, inilah jalur yang dinamakan 1,5 kilo, itu menyusuri sungai. Kalau untuk berwisata hanya sekitar 700 atau 600 meter. Oke. Oh, nah ini sekarang naik kira-kira 80 atau 70 derajat. Jadi bisa dilihat nih tangganya basah. Tangga dari semen, tapi ini basah. Jadi kita harus full konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Video saya matikan dulu. Ini lorongnya hanya sekitar 80 cm.
Oh, ini hanya satu meter lah ini ya. Jadi saya harus menunduk 90 derajat. Saya menunduk 90 derajat. Ya. Ini diderek ke Pak Slamet. Ini ruang guanya cukup besar. Ruang guanya cukup besar. Mungkin tingginya sekitar 7 meteran lah. Ya, 7 meter. Ngos-ngosan juga ini. Karena jalanannya nanjak turun, tunduk, kemudian basah. Di sini nggak ada kelelawar ya Pak? Ada Pak. Ada juga kelelawar. Ini tikungan kemana nih Pak? Ini perjalanan dua Pak, di antara kanan dan kiri. Ya. Nanti berkunjung yang kiri itu lebih jauh, tapi perjalanan agak licin dikit. Oh begitu. Jadi ketemu ini jalan ya? Enggak Pak. Oh enggak? Ya. Setelah hampir sana ujung, licin lagi. Oh begitu. Nah, terus kalau ini enggak terlalu panjang, tapi semuanya kering Pak. Oh kalau ini kering ya, yang ke kanan. Oke. Jadi kita ambil jalan yang ke arah kiri. Ini kita harus menunduk lagi karena ini tingginya hanya sedada saya, jadi saya harus menunduk lagi, kalau nggak kejeglok kita. Ini tinggi atau lorong gua ini boleh hanya 1,5 meteran ini, karena tidak lebih dari atau hanya setinggi bahu saya. Jalan udah mulai licin nih. Batuannya unik nih, ada runcing-runcing seperti taring atau tanduk. Inilah yang namanya Kerajaan Kiskendho. Jadi gua ini dulu konon kabarnya adalah sebuah kerajaan di mana Subali dan Sugriwo tempatnya ada di sini. Wah ini bentuknya bagus banget nih. Ini Pak, ini ada papan nama Semelong ya. Semelong ya. Nama lorong yang tembus sampai luar Pak. Oh Semelong ini lorong yang tembus sampai luar. Yang tembus sampai luar. Oke. Oh, itu ada cahaya matahari ya. Nah. Ini seperti cerobong pabrik lah. Jadi, tapi nggak terlalu terang banget karena tertutup daun-daun di atas sana. Oh iya. Jadi yang konon kabarnya dulu Subali waktu dia mau keluar pintu terjebak ditutup oleh akhirnya dia Maeso sama si Sugriwo. Oh ditutup sama adiknya sendiri. Oh kemudian dia dengan kekuatan saktinya menjejak atau mengempaskan diri sehingga bisa keluar ke atas. Wah luar biasa. Itu sampai ujung sana itu nggak ada yang nyala ya. Yaitu tadi karena di masa pandemi gua ini tidak dibuka untuk umum, libur selama beberapa bulan sehingga lampu tidak terpelihara dengan baik, tidak pernah dinyalakan. Begitu dinyalakan malah beberapa mati. Nah, itu lorong atas memang dulunya untuk prihatin bagi orang dulu. Oh ya, ini berarti untuk bertapa orang-orang dulu itu. Konon kabarnya di sini ada 9 gua ya Pak? 9 tempat. Ini yang 3 Pak. Oh ini yang ketiga. Di Semelong itu ada 3 tempat. Ya. Memang tujuan cuma satu, untuk mohon ilmu dan cerita. Begitu. Karena di sini nama Subali bisa jebol itu karena dia punya ilmu nama Aji Poncosono. Aji Poncosono. Iya. Itu kedalamannya kira-kira kurang lebih 5,7 Pak. Oh, 5,7 meter ya. Maksudnya 5 meter. Terus agak ke kiri 2 meter. Oh, gitu. Ada nikung dikit ya. Oke. Ini lampunya mati nih.
Terus ini jalan masih pertigaan Pak, yang arah sana itu ke nama Maesa Suro itu tempatnya di sono Pak. Oh, Maesa Suro dulu di sana. Nah terus ini tanah ini memang sejak dulu kala nggak ada perubahan, nggak ada tambahan. Iya. Nah dalam cerita ini kalau Simbah Timur dulu sebagai pelambangan kotoran kerbau. Oh, iya bentuknya seperti kotoran kerbau sih. Iya bentuknya kayak kotoran kerbau ini. Iya. Tapi ya entah apa mau diteruskan atau enggak saya nggak tahu. Iya. Betul. Ini kalau sendiri khawatirnya terjebak pada saat mati lampu. Cuman apa ya nyasar. Ya kesasar. Dan kalau kita teriak di sini nggak ada orang yang dengar, nggak ada yang dengar. Iya, apalagi mati lampu udah tinggal nunggu nasib aja. Ini Pak, dari desa. Iya. Aku dulu kan tahu itu. Ini batu-batu ini kalau diperagakan dibayang-bayangkan seperti bekas-bekas tonjokan atau hantaman ya, tendangan atau apa ya. Tonjokan atau bentuk jari-jari kaki betul. Itu cuman ada di sini semuanya. Iya, ini seperti ini ya, ini bentuknya seperti tinju ini. Ini kayak jari-jari kaki gini ini. Iya, jari-jari kaki ya. Betul. Bali Sugriwa itu kan termasuk buto ya, raksasa lah. Raksasa itu dia berbacamunya itu karena berebutan cukumannya Aswagrimna Pak. Oh, jadi dia berubah bentuk ya. Oh begitu. Sebetulnya sih dia biasanya ya. Itu nama Guarso sama Guarsi. Oh. Itu dari kerajaan Pancuran Madu. Iya. Itu yang gua di depan itu. Ji. Wah asik banget nih. Mahakarya dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Harus turun ini kira-kira hanya 80 cm ini. Tidak lebih dari pinggang saya ini. Jadi saya harus menunduk. Mendengarkan cerita namanya lumbung. Napa Pak? Lumbung. Lumbung. Lumbung itu memang simpanan hasil panen kalau petani yang punya. Betul. Nah, kalau sebaya sesama itu dinamai gudang. Gudang ya. Ini tempat lumbung ya. Itu selumbung. Satu lumbung. Jadi ini ada tulisan satu lumbung, selumbung. Saya belum pernah tahu satupun ada tetes air dari atas, semuanya kering. Iya ya. Kalau yang bagian ini kering ya? Nah, kering. Walaupun hujan berapa lama, bulan tahun sampai belum ada saya tahu ada yang ini ya. Khusus pada bagian ini ya. Rahasianya apa? Yang lainnya netes kok ini kering kayak begini. Nah kalau dalam dibayangkan memang di sini itu kan ya sebagai lumbung itu persimpanan ya Pak. Betul. Simpanan. Nah, simpanan itu kalau terlalu kena air mungkin cepat membusuk. Betul ya. Jadi dicarikan tempat yang kering, makanya jadi lumbung. Kalau bayang-bayangkan seperti tertutup Pak. Iya ya. Ini tertutup panci bulat telur. Oh. Ya sepertinya kan di sana itu sebagai telinga atau pegangan. Nah, ini berputar gini. Berputar kayak bulat telur. Iya. Terus. Iya ya. Melingkar begitu. Yang sana ada kayak bulat telur. Pegangan kalau kayak dok ceplok lah ya. Betul. Kok seperti ada. Oh, ini ulahnya tangan jahil nih. Oh, pada bikin tulisan-tulisan di dinding. Itu kan dulu bersih Pak. Pengaten. Tapi yo kemungkinan anak-anak kecil orang sini aja nggak orang jauh. Iya, yang berani ya. Akhirnya dia mohon izin masuk sendiri, ternyata di dalam itu bikin itu melempari tanah lembek, akhirnya pada nempel. Nah, iya ya. Ini apa nih teleknya nih? Oh, jadi mana kalau turun hujan, kelelawar mencari tempat yang kering seperti ini. Kemudian dia hinggap di atas, ini makanya ada telek-teleknya ya di bawah itu ya. Oh, gitu.
kosong gitu. Oke, berarti nanti kalau kalau sore kelelawarnya pada pulang nih. Ya pada sore itu baru keluar. Oh, malah keluar ya. Nanti jam 3-4 udah pada pulang. Iya. Maaf ini punggung hati-hati Pak. Kita menapaki jalan keluar. Jadi lampu di sini itu banyak yang mati, sehingga kalau kita tidak membawa penerangan, benar-benar kita akan tersesat. Di belakang saya nggak kelihatan tuh lorongnya. Lorong itu kan sebenarnya terus kita sekarang berada di tanah. Kalau pas lagi hujan besar, banjir, kita nggak bisa nyebrang ya Pak? Enggak Pak. Hanya sampai di tempat yang tadi itu ya? Ini ada air, kemungkinan air itu dari dalam sana. Karena waktu dulu saya masih muda itu pernah masuk Pak. Oh begitu? Jadi ini ada lumpur endapan ini? Agak panjang, akhirnya pernapasanku sesak. Nah, terus pada dulu kan pakai obor itu loh Pak. Nah, obornya nggak mau nyala, akhirnya pada mundur. Sampai sekarang, nah ini udah tertimbun tanah. Akhirnya. Iya. Ini lubangnya dulu sebesar apa? Lubang ini cuman dalamnya Pak. Oh dalamnya. Tapi kalau orang gini bisa. Iya. Cerita unik. Inilah namanya Gua Kiskendho, kerajaan. Ini yang bagian atas ini agak berengga lekuk ke dalam. Wah ini tadi untuk saya ketemu Pak Slamet nih. Kalau nggak ketemu Pak Slamet saya nggak berani masuk sendiri. Soalnya gelap gulita. Ini ada juga perjalanan yang menuju atas, ya jalan kokap atas. Oh gitu. Atap ini ya. Oh ini jalan ya. Jadi di atas kepala saya ini. Jalan atap ini Pak, hampir kurang lebih 35 sampai 40 meter. Oh ketebalannya 35 sampai 40 meter. Kalau menurut cerita pewayangan, Subali Sugriyo itu dimakamkannya di mana, Pak? Dan kita belum ada, Pak. Nggak terjelas ya, nggak tersirat ya? Kalau ada cerita Subali Leno itu, Subali kan bisa mati. Ya. Karena Aji Panjasuna dia dikasihkan ke Dosomko. Setelah itu dia mati, jalan cerita loh, saya nggak bener loh. Menurut cerita ya, wah ini tajam sekali nih. Raga, pada bagian ini nih, waduh, kena punggung sobek nih. Harus nunduk lagi. Nunduk lagi. Ini kira-kira cuma 80 cm ini. Nyenggol dikit. Puncak ramainya kalau pas lebaran ya. Lah, ini lebaran. Awas turun lagi. Ini hanya setinggi pinggang saya nih. Turun lagi jongkok. Ya. Kecuali pas liburan panjang. Bagian itu yang runcing banget stalaktitnya kecil-kecil tajam, runcing banget. Tapi itu harus anak-anak muda, bukan anak muda asal berani. Iya betul. Turunnya itu pakai tambang, kurang lebih 7 meter. Ya. Terus dia jalan, perjalanan di dalam juga ada yang jalan kering, ada yang ikut aliran air. Air ya. Iya. Yang gua depan nama gua Sumitro. Nah ini bagi staff ini memang saya dikasih tahu Pak, bagi bapak-bapak dari dinas pariwisata.
Ini nama stalaktit ini kalau selalu kena sorot lampu, Ya. akhirnya pada mati. Oh begitu. Nah, Oh. apalagi dipegang, lah ini akhirnya semuanya tetap. Oh. Nah, Bisa terus begitu ada ya. juga ini bagi masalah lampu-lampu, memang sengaja dikasih sana satu, di sini satu, seperti itu. Supaya tidak mematikan stalaktit. Seperti Oh itu. begitu. Nah, ini terlalu lestari, ini tetap lancar. Nah, Iya, 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 iya. Iya, ini runcing sekali. Hanya sebesar, ada yang runcingnya kayak lidi, ada kayak paku. semua masih netes semuanya. Iya. Nah, ini, Oh, nah menurut bagi pengunjung itu sok-sok kadang kepleset-pleset. Wow, ada yang tembus gitu loh. Iya, Akhirnya setelah dikasih jalan setapak ini. di tempatnya agak ke kiri ke bawah. Oh, jadi dulu di tengah ya. Lubang yang tembus itu agak naik. Pelan-pelan Pak. Iya, Jadi setelah nggak ada yang jadi. iya, iya, iya. Karena sewaktu orang masuk, wah, Udah pegang-pegang. pegang gini. Iya, 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 iya. Tapi kalau yang agak Jauh, atas, agak jauh. nah ini kan semuanya panjang-panjang. Ini. Iya, iya. Jadi gripes lah istilahnya ya. Logika masuk ya. Jadi stalaktit ini terjadinya butuh waktu lama. Jadi manakala dia masih dalam bentuk tetesan-tetesan air, itu kan kesenggol aja menjadi hilang. Pak Selamat sampai mau kepleset. Memang ini sebaiknya sendal atau sepatunya harus yang daya cengkeramnya untuk basah harus bagus nih. Ini yang rongganya agak lebar juga. Wah, ini kayak tangan kayak jari-jari. Saya masih Pak. Saya 1970. Tahun 1970. Nggih. Itu warna batu-batu di dalam saya masih ingat semua Pak. Nggih. Warna seperti ini kebanyakan seperti ini. Oh, dulu warnanya gini ya. Nah, putih kekuningan. Dari tahun 1970 itu akhir-akhir berwarna-warni Pak. Oh ya. Kebanyakan putih. Oh ya. Terus ada yang warna kuning, ada yang warna abu-abu, Ya. merah kehitaman, tambahnya Pak. Oh ngaten. Terus bagi stalaktit Putih banget nih. selama 28 tahun itu di antara atas dan bawah menambah 2,5 cm. Oh ngaten. Oh. 28 tahun Pak. 28 tahun tuh nambah 2,5 cm. Wih. Waduh, Ya, ini warna putih Pak. Iya. Kalau dulu belum Pak. Dulu belum putih? Belum. Oke. Seperti ini. Ya, ya. Nah ini sekarang udah putih. Kemungkinan bisa ini semuanya sampai sini mungkin nanti bisa putih semua. Begitu ya. Endapan kapurnya cukup banyak. Ya, ya. Kalau kita melihat proses terbentuknya stalaktit itu memang ratusan tahun. 5 meter loh Pak. Oh iya. Iya harus Oh iya, ini panjang lorong ini. Panjang lorong kita harus nunduk ini 5 meter ya. 5 meter kurang lebih sampai sini. Wih, 5 meter nunduknya agak panjang ini. Tapi lumayan ini setinggi dada saya lah ya. Jadi saya nunduk malah lebih dari 5 meter ya toh Iya. Kalau ke sini kostumnya pakai kaos karena kita akan berkeringat dan siap haus. Ini apa ini? Oh, untuk tempat bertapa nih kayaknya. Pertapaan Kusuma. Pertapaan Kusuma ini boleh dicek kayaknya. Ya ini ada bangunan masuk saya usul terus dikasih bentuk ini. Oh, ini boleh dicek Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dek langkung. Ini adalah tempat pertapaan. Ini ada duponya, sudah tinggi sekali. Namanya pertapaan Kusuman. Kusuman itu kembang, kusumo, wangi. Trah, oh trah ya.
Loh, waktu dulu simbahku kasih tahu gini, Pak. J. Di sini biarpun seperti ini, Ya. itu kalau simbahku kasih tahu sebelum Indonesia merdeka. Oh, Nah, sebelum Indonesia merdeka. Ini yang diketahui oleh simbahku J. itu HP9 Hamengkubuwono yang 9. Oh, habis songo. Nah, dia prihatin di sini. Oh, habis 9 sempat prihatin di sini. Nah, kalau tapi dia itu nggak ngerti yang 8. Menurut Tito yang 8, 9 itu pada prihatin di sini. Oh gitu. Iya, iya, Tapi iya. saya cuma tinggal Petapaan ceritanya, Kusuman. Pak. J. Betul, ini lorong ini tidak ada air sedikit pun. Tidak. Bisa dilihat. Tidak ada air sedikit pun. Hebat sekali. Ini perlu peneliti-peneliti pasti memahami ini. Ini ke lorong bentuknya seperti huruf apa ya? A lancip, A lancip. Kayak cemara lah, lorong kayak cemara. Cukup panjang. Kita tadi nggak lewat sini ya, Pak? Enggak. Oh, di jalan lain. Jalan lain. Yang kanan, Pak, ini. Iya. Oh. Iya, ini kok kering ya, nggak ada airnya sama sekali. Yang di sana tadi basah. Di sini malah kering. Oke. Perbedaan di antara perjalanan kiri dan kanan, Pak. J. Ini memang betul. Wih. Kalau yang kanan itu semuanya batu halus. Oh, yang sebelah kanan tadi batu halus. Ini Oh, ini apa ini? ini Pak, ya? persebutan gini, Pak. J. Kalau ceritanya, Ji. ini batu 2, itu lidah Maesasuro, Oh. Lembusuro. Inilah yang disebut Ah, lidah. lidah Maesasuro, lidah Lembusuro. Ini lidah lembu suro, ini maeso suro. Nih. Terus tetes air itu memang sejak dulu tetap gede atau terlalu netes terus. J. Bagi para ulama dikasih nama air ini air suci, Ji. disebut padasan. Oh, padasan tinggu sholat lah. Wah, untuk Iya, ini ada di sini di samping atau di bawah lidah itu tadi ada namanya padasan. Jadi padasan itu biasanya untuk wudhu. Tangan yang memang stalagmit. J. Nah ini di dalam cerita Pak, ini batu 3 ini enggak Ya, tambah, 1, tidak tambah. Ya, Kan tidak tambah. dibayangkan sepertinya kayak telapak bekas Kaki kerbau. kaki Ya, kerbau atau sapi. ya. Terus ini kayak potret moncong. Ya betul nih. Kita Tanduk, poncong ya. tanduk 2, mata 2, moncong. Ya. Nah. Ya. Nah kalau ini bagi stalagmit air membeku di bawah, Stalagmit. ini memang selama 28 tahun, tambahnya 28 tahun. 2,5 cm. Tambahnya 2 cm. Atas juga tambah 2 cm. Oh iya. Ini yang dikatakan lidah itu ini tau. Iya. Ini kalau waktunya musim hujan gede banget Pak nih. Oh netesnya. Netesnya nih. Oh. Netesnya gede banget. Iya. Hebat. Yang kayak begini nih, anak-anak milenial sekarang tuh harus diceritakan ya. Jangan sampai dia lupa dengan sejarah. Karena menarik loh ini. Menarik sekali. Terus pendek. Iya. Nah, karena dimasuki itu agak sulit, tidak muat badan terlalu sulit. Nah ini dianggap buntu. Oh Nah, begitu. buntu cuma sampai sini. Nah, hanya sekitar 8 meter ke sana ya. Buntu. Ya. Tuh. Untuk ke dalam sana juga usahanya terlalu berat. Lembab tepat. Iya, betul. Ada apa sinar matahari. Ya. Lembab. Nah, mulai ini. Awas nunduk lagi. Awas nunduk lagi. Awas. Wis, nyerempet topi. Ya. Oke, aman. Nama pertapaan santri tani. Itu papan nama santri tani. Nah, kebiasaan yang untuk prihatin bagi orang petani cocok tanam. Oh, pertapaannya petani tanam di situ. Ya itu tempat. Oh, ada longkangan ya.
Nah, itu lubang-lubang tanah, Pak. Oh, itu lubang tanah? Dua macam. Persebutan itu namanya dedak katul. Dedak katul. Oke. Ini satu ini sama ini ya. Nah, terus yang sebelah kanan itu pertapaan ledek. Oh, ledek penari. Nah, penari ini memang untuk mohon sebagai penari biar Iya. tersohor. Ya perhatiannya di situ. Oh, begitu. Tapi itu budaya orang dulu, Pak. Ya, itu termasuk sinden ya. Ledek itu sinden juga, nggih. Oke. Pertapaan ledek di sana. Ya. Dalang Pak Dalang sedih itu kalau sesuatu dulu yang kesini masih Simbah Kumasi, saya masih ingat. Iya. Semuanya udah pada. Udah situ ya. Iya. Zaman ini kita ganti nih, nggih. Pak Timbul ya, wah Timbul suluke apik Timbul. Kiswarman ya. Ya Sugito. Ini mengkilat ya. Wah. Medal gen jalan kering yo iso. Turun ini hanya 80 sentilan ini awas. Ya. Metu meluk banyu yo iso. Iya. Jadi ini turunnya ini 80 derajat. Ini turun 80 derajat atau 70 derajat. Oh, ini malah justru 85 derajat di bagian itu. Di bagian ini 85 derajat. Yang penting jangan sampai kepleset. Konsentrasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Derek langkung. Kawula badhe mandhap. Derek langkung. Cukup panjang loh tangganya ini. Cukup panjang. Nah, sudah mendekati pintu keluar. 2004 tuh baru dipasang lampu. Walah lah. Oh itu pasangan lama itu. Dipasang 9 titik lampu soklet seperti itu. Tapi sampai sekarang tinggal satu yang hidup. Lainnya cuma saya ganti-ganti ini. Oh, bapaknya Mbak sih ganti? Oh iya. Wah, adalah. Ini pemerintah harus paham nih. Karena ini cagar budaya yang sangat adiluhung ini. Ini hati-hati. Ini soalnya nikung. Jadi manakala ono lele nih. Oh bukan, itu ikan apa ya? Wader apa ya? Wader pari. Wih, soalnya iwake. Iya ya, soal ini sungai sih. Ya, itu cahaya luar udah mulai kelihatan. Luar biasa perjalanan hari ini. Tanggal 14 Oktober 2020 di Gua Kiskendo yang konon merupakan kerajaan Kiskendo. Ini batu yang bentuk ini Pak, semuanya jadinya dari air bening. Ji. Tapi asal mula air itu dari ini lubang kecil lah itu. Oh itu. Nah, terus akhirnya ke bawah bekasnya kayak berlian itu loh Pak. Oh iya betul ya. Ada bintik-bintik berlian ini. Kalau ini wah mengkilap tuh. Tuh. Sesaku yang dikit kan mengkilap tuh. Berlian itu. Sana juga dari tengah itu Pak. Sana berlian itu. Wih, berlian. Mahal nih. Dari stalaktit yang paling besar dari gua ini adalah yang ini, yang disorot ini. Ini segede apa gitu? Segede apa ya gitu? Mobil gitu. Elok tenan. Hebat. Ini udah ribuan tahun. Hebat. Oke, begitulah perjalanan ke Gua Kiskendo hari ini. Perjalanan yang cukup mencengangkan. Karena kita melihat betapa hebatnya terjadinya Gua Kiskendo ini.
yang berada di Kulon Progo.